Shalom. Puji Tuhan, siang hari ini mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur sebab kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua, sehingga ada hari ini kita masih bisa bernafas. Semua oleh karena anugerah, semuanya oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Mari kita memuji, menyembah Dia. Oh, ekspresikan kasih kita kepada Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menyertai, mengasihi, bahkan melindungi kita. Maka dari itu apa yang harus kita balas? Tidak lain selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi kami Tuhan siang hari ini dengan pengurapan-Mu yang spesial Tuhan, sehingga kami boleh mendapat kekuatan yang baru daripada-Mu. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolongan
Bapa yang baik, kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh melayani Engkau ya Tuhan dalam doa siang kami Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk saat ini Tuhan, di mana kami boleh dikuatkan oleh Engkau Bapa. Kami bersyukur kami mempunyai Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu Tuhan Yesus menyembuhkan kami Tuhan. Allah Tuhan Yesus Engkau firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan kami Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala kami Tuhan yang akan share tentang firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami yang mendengar dimanapun mereka berada Tuhan, dan kami semua Bapa. Kiranya Tuhan firman menjadi kekuatan bagi kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh firman-Mu Bapa. Berkati mulut bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pesan dari surga itu turun atas kehidupannya saat ini Bapa. Kami bersyukur, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kembali selamat siang. Dengan penuh sukacita, hati yang gembira, kita siang hari ini dengan wajah yang berseri-seri, kita datang kepada Tuhan memuji dan menyembah. Karena kita tahu bahwa Dia ada Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ketika Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mungkin merasakan sepertinya jalan tidak ada, tetapi percayalah bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi terang, bagi jalan kita dan terang bagi kehidupan kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan tentang firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kita ambil dalam kitab Mazmur 19 ayat yang ke-105. Mazmur 109 ayat yang ke-105. Demikian firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kegelapan menyelimuti bumi, hampir semua orang membutuhkan terang untuk melihat dan mengerjakan sesuatu. Sepertinya kegelapan itu sulit melangkah atau berjalan. Bisa-bisa kita terantuk sesuatu ketika kita menghadapi gelap. Apapun di depan kita ini gelap, maka pasti kita akan terantuk atau jatuh. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kegelapan itu akan sirna ketika terang Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Ya, bisa-bisa kita terantuk sesuatu dengan ujung-ujungnya membuat kita celaka. Dunia semakin hari semakin diliputi kegelapan. Hari-hari ini kalau kita melihat keadaan dunia, makin hari makin diliputi dengan kegelapan. Bahkan terang, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diutus oleh Tuhan untuk ke dunia menjadi terang dan garam. Ya, saya percaya kalau kita menjadi anak-anak terang, maka kegelapan itu akan cepat sirna, akan berlalu. Bahkan dikatakan, ya, jalan kita menjadi sepertinya tidak jelas ketika kita menghadapi kegelapan. Tetapi bersyukurlah, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini berhati-hati. Kelihatannya lurus, tetapi ujung-ujungnya maut. Mari kita semua merenungkan hal ini. Jangan sampai kita melihat seolah-olah jalan kita sepertinya mulus, lurus, tetapi ujungnya adalah kemautan. Maut yang kita hadapi. Tapi bersyukur kalau hari ini saudara dan saya ya mengalami jalan yang gelap, jalan yang berliku-liku. Tetapi oleh karena Tuhan yang menopang, menolong saudara dan saya, maka terang itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan, ya, kita tidak sampai terantuk, kita tidak sampai jatuh, karena Tuhan selalu menopang dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan bilang begini, ya, firman-Mu itu terang bagi kakiku dan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa saudara kekasih dalam Tuhan? Ya, itu mengartikan bahwa benar-benar firman ini yang memberikan jalan bagi kita semua. Tanpa firman, tanpa doa, tanpa kita menyembah, maka sia-sia hidup kita. Kalau hari ini
kita bisa mengerti akan kehendak firman Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, maka ini yang menjamin kita untuk masuk di dalam kekekalan. Apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan masa depan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini engkau merenungkan firman, ya, kalau hari ini engkau memuji menyembah Tuhan, ini yang menentukan masa depan kita untuk lebih ke depan lagi apa yang terjadi. Tapi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita mulai letih lesu, kita mulai lemes, ya orang bilang, kita sudah mulai malas lagi untuk datang kepada Tuhan, bahkan karena beban, bahkan karena mungkin persoalan, masalah yang terus silih berganti, sehingga membuat kita apa? Kita tidak lagi mau hidup di dalam firman. Iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Hati-hati, dia mencuri damai sejahtera kita. Dia membunuh ya iman kita, bahkan membinasakan, sehingga kita tidak lagi berharap kepada firman. Kita tidak lagi datang berdoa dan menyembah Tuhan. Tapi bersyukurlah siang hari ini ada berita sukacita buat kita semua, bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wow, ya. Kalau hari-hari ini saya bisa ada di tempat ini, saya tahu bahwa hanya firman Tuhan yang memberikan saya terang, ya, dan jalan sehingga saya tidak sampai jatuh tergeletak, terantuk, bahkan saya sampai mungkin binasa. Tetapi oleh karena firman yang menunjukkan bagi saya supaya saya terus jalan dalam terangnya Tuhan, ya. Dan saya bersyukur kehadiran kita semua memberi arti dalam makna bagi orang di sekeliling kita. Kalau hari ini saudara ada di tengah-tengah mungkin keadaan dunia saat ini atau di kota kita masing-masing, itu saudara membuat untuk apa? Memberikan arti bahwa kehidupan saudara ini sungguh berarti. Ketika ada di tengah-tengah saat ini, mungkin di tengah-tengah kegelapan, saudara adalah anak-anak yang menjadi anak terang. Maka dari itu hiduplah dalam firman Tuhan, supaya kita hidup di dalam kegelapan kita akan mendapatkan jalan. Yang hidup di dalam kegelapan akan mendapatkan jalan dan hidup bersama dengan Kristus. Puji Tuhan. Ya, saya selalu ingatkan kepada teman-teman, baik mungkin jemaat juga di gereja, ayo hari-hari ini kita mulai bangkit. Kita boleh menjadi anak-anak terang. Jangan terus menjadi orang-orang yang gelap. Orang gelap itu tidak enak, jalan tidak kelihatan. Ya, orang gelap itu seperti apa? Mereka terikat oleh dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, Tuhan tetap mengasihi. Bahkan manusia mengusahakan, diberikan Tuhan tempat yang indah, taman yang indah, supaya apa? Berusaha, mengusahakan sesuatu yang baik, bekerja. Tapi seringkali manusia tidak menyelami. Pengkhotbah mengatakan, ya, ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Saudara, kalau saudara baca dalam pengkhotbah, tetapi manusia seringkali tidak pernah menyelami kasih setia Tuhan. Hari ini ayo, ketika kita mendengar firman Tuhan, bahwa kita adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi terang bagi pelita, dan saudara, di jalan kita, saudara, dikatakan pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, ya. Jadi mari kita lakukan hal ini supaya apa? Supaya kita tidak sampai terantuk kepada hal-hal dosa. Kita matikan dosa kita. Dosa apa hari-hari ini yang terbelenggu? Mungkin dosa yang jenuh, ya, itu adalah kejenuhan, itu adalah satu dosa. Di mana hari-hari ini mungkin kita malas untuk datang kepada Tuhan, malas berdoa, malas mungkin mendoakan seseorang. Ya, kita lebih senang lagi ke tempat-tempat yang lain. Tetapi ayo saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan siang hari ini, setiap hari ambil waktu kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Beberapa menit, ya, mungkin Tuhan tidak minta waktu yang lama, tetapi Tuhan bilang begini sama murid-muridnya ketika dia mau disalib, sediakan waktu 1 jam aja buat aku.
Daud bahkan berbicara, lebih baik 1 hari dalam pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Wow. Hari ini apakah saudara sudah ada di dalam pelataran Tuhan? Ya, apakah saudara di tempat-tempat lain lebih nyaman? Ya, atau di tempat di rumah Tuhan, di bait ketika kita berdoa, di rumah, di mobil, dimanapun kita berada, berikan waktumu buat Tuhan, karena Tuhan mau, ya, saudara menjadi terangnya Tuhan. Ya, saya percaya pujian ini tadi mengatakan firman-Mu terang bagi kakiku dan semua. Saya percaya firman Tuhan ini pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu Saudara hari-hari ini tetap kuat menghadapi segala persoalan. Karena saudara tidak menjadi anak yang gelap, tetapi menjadi anak-anak yang terang. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita untuk supaya kita menjadi terangnya Tuhan. Ya, kalau ada yang terang pasti gelap itu akan pergi. Suasana rumah, dalam rumah tangga, kalau seorang ibu atau seorang bapak atau anak-anak yang menjadi terang, maka dalam kegelapan itu akan disingkirkan. Karena ada satu titik terang yang ada dalam kehidupan, dalam setiap rumah tangga. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini saya tidak menyampaikan lebih dari itu, tetapi saya ingin menyampaikan satu, yaitu mari jadilah terang. Firman itu yang memberikan saudara dan saya terang dalam setiap kehidupan kita. Tanpa firman maka hidup ini akan menjadi sia-sia. Tapi oleh karena firman kita mengerti, kita boleh diberkati, ya. Bahkan firman Tuhan katakan, tadi katakan Yohanes 10 ayat 10, iblis mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang memberikan berkat kelimpahan. Limpah bukan bicara soal materi, keuangan, tapi limpah yaitu kehidupanmu, ya, kesehatanmu limpah, damai sejahteramu limpah, hidupmu penuh dengan sukacita. Di mana orang lain mungkin saudara melihat banyak kegelisahan, banyak hal, tetapi engkau adalah anak-anak yang penuh dengan sukacita. Karena firman ini mengatakan, ya, engkau hidup oleh karena firman, engkau hidup oleh karena kebenaran, maka saudara dan saya mendapat sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara siang hari ini menundukkan diri. Mungkin kalau di rumah berdoa, mungkin saudara ada dimanapun berada. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Mungkin di antara kita rumah tangga, di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah merencanakan berpisah di dalam rumah tangganya, atau ingin cerai. Hari ini setelah mendengar firman Tuhan itu adalah terang. Firman Tuhan itu adalah pelita. Firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Maka yang ingin bercerai dibatalkan di dalam nama Yesus. Anggur manis ada dalam setiap kehidupan rumah tanggamu. Oh Jesus, kami berdoa buat anak-anakmu yang sedang lemah, letih, lesu Tuhan, imannya yang sudah luntur, imannya yang sudah tidak lagi Tuhan menjadi kuat. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan mereka sehingga mereka tetap teguh kepadamu. Yang sakit Tuhan engkau sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Bapa yang terbelenggu, yang terikat, hari-hari ini mungkin terikat di dalam hal obat-obatan Tuhan, terikat di dalam rokok, terikat di dalam sesuatu hal mungkin Tuhan, internet, wifi, semua yang ada Tuhan, handphone, oh Tuhan, online, yang mereka terikat dengan hal dosa, percabulan kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah terang-Mu itu Tuhan ada dalam kehidupan umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa dari tempat ini bersama-sama Tuhan menyerahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan yang terikat dilepaskan oleh darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin, amin Tuhan. Kami berdoa setiap persiapan kami, setiap yang kami ingin berikan bagi Engkau, biar semua ini menjadi korban kami. Amin. Dan kami letakkan di atas mesbah-Mu ya Tuhan. Biar semua ini berbau harum di hadapan-Mu. Kami minta api
setiap disinfektan